wah gitu, pengen juga gitu karena udah merasakan gambar manusia tadi, ngelihat anime yang lebih bagus lagi gitu kan, jadi pengen berambisi gitu, pengen ngebagusin gambar sampai sebagus itu gitu loh. Nah dari situ jadi mulai tumbuh rasa pengen gambar sampai bagus gitu. Halo Sobat Jubel, kembali lagi dengan Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tokoh-tokoh menginspiratif. Pada episode Jubel Inspiratif kali ini, saya Firda Fiza bersama dengan salah satu warga Jubel akan membahas mengenai seni, khususnya seni menggambar. Halo. Halo. Sebelum mulai, boleh dong perkenalan dirinya dulu, dari angkatan berapa, kelas mana gitu. Oke. Halo Sobat Jubel, perkenalkan nama aku Nisna Siregar, aku dari angkatan Legasi alias angkatan 25 dari kelas 11/4 SMA Plus Negeri 17 Palembang. Bisa dipanggil Nina atau Nisrina. Oke, Nina, kita kan satu angkatan nih ya, jadi bisa lah doang kasual aja. Ya santai aja. Nina kan familiar banget ya dengan yang namanya gambar menggambar tuh. Boleh dong Nina ceritain awal mula Nina bisa seneng banget sama menggambar tuh dari kapan? Nah itu tuh pas Nina awalnya masih TKA. Jadi di TKA itu di TK kan banyak lomba nih. Tapi untuk mungkin pas TK ya, jadi masih simple gitu. Jadi lomba mewarnai gitu. Dan Nina tuh dulu juga pas TK gitu, hobinya emang mewarnai gitu. Jadi ada buku gambar terus diwarnain gitu kan. Nah terus adalah lomba ini kan. Nah, TKA Nina ikut lombanya. Terus lucunya di sini Nina tuh nggak tahu Nina menang atau enggak. Pokoknya waktu itu pengumuman, terus Nina lihat temen Nina dapet piala gitu kan. Terus Nina nanya ke gurunya, "Ibu, Nina nggak dapet piala?" gitu. Terus dijadiin terus ya dikasih dong piala juara 3 tahunya. Nah itu nggak tahu ya beneran dapet piala karena beneran bagus atau enggak, tapi pas TKB ikut lagi dan beneran menang, kali itu juara 2 gitu. Juara 2 tingkat apa? Tingkat TK. Bagus. Terus pas SD, nah pas SD ini masih berorientasi di lomba mewarnai gitu kan. Nah tapi pas kelas 4 udah nggak ada lagi lomba mewarnai, adanya lomba menggambar gitu. Dan waktu itu temanya pendidikan. Dan waktu itu Nina gambarnya gurita pakai topi wisuda gitu. Jadi karena tema pendidikan kan ya. Nah terus menang gitu, juara 3 alhamdulillah. Itu pertama kali menang lomba gambar yang bener-bener gambar kan dari awal. Nah terus pas waktu itu juga Nina tuh lagi seneng-senengnya sama My Little Pony gitu kan. Jadi emang waktu itu emang lagi hobi-hobinya gambar hewan gitu kan. Hewan My Little Pony, jadi banyak tuh karakter-karakternya Nina gambar. Nah dari My Little Pony ini juga, My Little Pony kan ada apa ya, ada versi manusia gitu kan. Jadi dari situ Nina tuh mulai nyoba gambar manusia gitu. Dan dari situ juga Nina tahu baru ketemulah dengan yang namanya webtoon gitu kan, anime gitu kan. Jadi dari situ Nina tuh kayak wah gitu, pengen juga gitu karena udah merasakan gambar manusia tadi, ngelihat anime yang lebih bagus lagi gitu kan. Jadi pengen berambisi gitu, pengen ngebagusin gambar sampai sebagus itu gitu loh. Nah dari situ jadi mulai tumbuh rasa pengen gambar sampai bagus gitu ya. Nina kan sudah pernah menang lomba dari TK ya, berarti emang gambaran atau hasil warna Nina tuh sudah bagus dari dulu. Berarti Nina punya bakat dong ya. Itu bakatnya turunan dari keluarga? Iya sebenarnya, karena mamanya Nina itu seneng gambar kayak komik-komik gitu, gitu kan, kayak kartun-kartun gitu, mirip style anime juga, masih Mama style Nina lama. sudah gitu. pernah nerbitin komik sendiri atau gimana? Oh kalau nggak salah dulu kan mama Nina pernah cerita gitu kalau mama Nina tuh pas SD biasanya bikin komik sendiri, disebarin ke teman-teman sekelas. Nah gitu, jadi nggak diterbitin tapi disebarin gitu ke temen gitu. Terus kalau papanya Nina, papa tuh senengnya yang realistis gitu loh, jadi gambar emang beneran manusia gitu. Papa Nina pernah jualan lukisan gitu?
Nggak pernah. Jadi mereka berdua, Mama Nina sama Papa Nina itu dua-duanya emang cuman sebatas hobi pas masa muda gitu. Pas masih muda emang hobinya gitu. Nah, cuman kalau untuk pekerjaan atau sekarang gitu mereka nggak make seni untuk menghasilkan uang atau segala macam, enggak. Kalau Nina sendiri, Nina ada cita-cita atau keinginan untuk bekerja di bidang seni nggak? Nah, itu sebenarnya masih nggak tahu, cuman kalau sekarang Nina mikirnya masih kalau misalkan di masa depan mungkin jadi side job aja atau enggak jadi hobi aja, sekedar have fun, dan mungkin kalau misalkan emang perlu jadi uang lebih gitu kan. Nah, kalau ya untuk masa depan kayak gitu. Oke. Nina tadi sempet nge-mention webtoon, ya kan? Nina senang baca webtoon, terus Nina terinspirasi untuk bisa membuat karya-karya anime dari webtoon. Nah, Nina sendiri sudah pernah buat karya nggak yang Nina post di webtoon gitu? Itu ada. Jadi dulu tuh kan Nina kan lihat orang bikin webtoon gitu kan. Dan karena ada keinginan juga untuk bikin webtoon yang sebagus itu juga, jadi pengen nerbitin juga kan. Jadi Nina tuh nerbitin webtoon untuk nyoba-nyoba aja gitu. Jadi untuk latihan, bener-bener pure untuk latihan. Jadi latihan bikin panel, latihan bikin kayak view-nya gimana gitu, komposisinya gitu. Itu awalnya di situ. Jadi pengen bikin webtoon untuk tahu gitu caranya gimana sebelum. Semua itu murni Nina pelajarin sendiri. Otodidak. Oh iya. Keren kan? Keren gitu. Tepuk tangan. Berarti orang tua mensupport dari memberikan bakatnya. Iya, dari memberikan bakatnya itu nurun guys. Jadi ya gitu. Jadi otodidak, bener-bener dari awal tuh gambar sendiri gitu. Walaupun orang tua bisa, tapi mereka nggak ngajarin. Dan Nina juga Nina tuh juga pengen gambar pengen sendiri gitu. Jadi kayak langsung insting aja, pengen gambar gitu. Jadi bukan harus gambar enggak. Jadi pengen gitu. Waktu pertama kali Nina ngepost karya Nina di webtoon, itu Nina ada pikiran-pikiran negatif gak? Aduh ini gimana? Nanti nanti pembaca nggak suka, nanti aku dicaci maki gimana? Gitu. Sempet berpikir kayak gitu kan, cuman alhamdulillah pas di post justru komentarnya sangat positif sampai minta lebih gitu. Padahal itu cuma latihan kan, cuma sebatas latihan dan harusnya cuman gitu aja gitu. Tapi mereka minta lanjut. Waduh, gimana gitu kan. Tapi ya nggak bisa, jadi nggak lanjut lagi. Alhamdulillah responnya bagus ya. Alhamdulillah responnya bagus banget. Jangan mikir negatif dulu, yang penting nyoba ya. Yang penting nyoba Siapa dulu. tahu hasilnya di luar perkiraan kita. Bener. Bagus. Kenapa Nina nggak ngelanjutin webtoonnya? Karena udah lama juga kan, jadi udah putus, idenya tuh udah buntu gitu. Terus karena udah nggak ada waktu lagi kan, harus belajar, ngejar ini ngejar itu. Tapi Nina ada rencana mau buat ulang itu baru ke depan? Iya ada. Untuk di masa depan ada pasti. Karena itu udah jadi satu impian bagi Nina. Kalau untuk buat webtoon tuh udah jadi impian, tujuan gitu loh. Kalau gitu apa tuh webtoon yang mau Nina buat tuh genrenya apa? Nah, kalau Nina pribadi pengennya bikin webtoon yang bergenre action. Nah, itu juga mungkin karena ada titisan hobi-hobi dari orang tua gitu kan. Karena papa Nina pribadi dia suka bela diri gitu, dan Nina juga entah kenapa juga tertarik gitu. Tertarik untuk lihat yang bela diri tuh kayak wah keren gitu, bisa nendang di udara gitu kan. Bisa muter-muter. Pokoknya kekuatan, power gitu. Seneng banget gitu kan. Contohnya webtoon yang sekarang yang action ya gitu. Itu Lookism kalau kalian tahu. Nah, itu webtoon yang dirumorkan mau dapat adaptasi anime. Iya, adaptasi anime. So excited. Jadi kayak itu salah satu pendukung pengen bikin webtoon action itu Lookism sebenarnya. Lookism How to Fight ya gitu. Nina kan membuat webtoon bergenre action sendiri. Itu Nina bakalan masukin unsur-unsur Indonesia nggak ke dalamnya? Insya Allah iya, tapi harusnya iya dong, karena harus mempromosikan budaya Indonesia. Nasionalisme. Gitu kan. Nasionalisme, ya gak, harus dong. Oke. Nina, kamu buat webtoon itu kan digital tuh. Tapi sebelumnya sudah pernah nyoba manual, tradisional ya. Menurut Nina lebih enak gambar secara digital atau tradisional? Nah, menurut Nina pribadi, enakan digital sih. Soalnya ya kalau tradisional itu kan
pertama butuh biaya lebih karena alat-alatnya itu bisa habis dan seringkali emang habis terus gitu kan. Dan juga limited gitu loh, segala warna tuh belum tentu ada gitu. Jadi misalkan terus lebih apa ya, lebih rapi aja digital tuh dibanding tradisional, karena tradisional tuh kadang kalau kegores dikit atau enggak kita salah dikit malah harus ngulang banget gitu kan. Tapi kalau digital itu segala warna pasti ada dan nggak bakal habis gitu sampai barang yang kita pakai itu rusak gitu kan. Sedangkan kalau tradisional kan harus beli lagi kan, beli lagi, jadi habis duit lagi gitu kan. Nah kalau biaya makan biaya. Ini kalau digital sekali beli udah makainya sampai rusak gitu, dan rusak itu lama banget gitu kan kalau kita jaganya baik-baik ya. Nah terus tuh lebih mudah juga, jadi kayak apa ya, kalau misalkan kita revisi tuh gambarnya nggak kelihatan habis dihapus gitu loh, jadi kayak bener-bener keulang banget, jadi rapi hasilnya dan bagus, enak, pokoknya cepet gitulah ya, convenient. Awal-awal Nina coba gambar digital itu pakai apa? Nah awalnya itu Nina tuh pakai cuman pakai HP sama jari, beneran HP sama jari. HP mama, bahkan bukan HP Nina sendiri, HP mama pakai jari nih. Pertama-tama itu pakai aplikasi Medibank gitu kan. Medibank. Terus nyoba gitu kan. Nah, terus sekian lama pakai Medibank, akhirnya pindah pakai Ibis Paint pas Ibis Paint rilis ya. Nina dapat informasi aplikasi gambar itu dari mana? Dari iklan YouTube. Ibis Paint itu kan mereka promosi lewat iklan YouTube kan. Terus Nina lihat ada mereka bikin iklan gitu kan. Terus kayak Ibis Paint gitu kan, coba gitu kan. Terus taunya pas dicoba nyaman gitu kan, enak makanya. Jadi setelah Medibank bertahun-tahun make Ibis Paint gitu, terus lanjut ya gitu kan, bertahun-tahun juga ini beneran ngestak di Ibis Paint itu lama gitu, sampai akhirnya sekarang pas mungkin kalau nggak salah pas SMP Nina upgrade pakai laptop sama Pentab. Nah ini pas pertama kali pakai Pentab dan alhamdulillah ya bisa lah gitu beradaptasi dengan cepat dan make aplikasi Medibank. Kalau sekarang masih di Medibank, jadi Medibank Ibis Paint Medibank lagi, tapi versi PC-nya gitu. Si PC-nya. Ada orang yang bilang kalau yang gambar digital itu nggak bisa disebut artis karena cara mereka gambar nggak serumit orang yang gambar manual. Setuju nggak kamu sama pernyataan itu? Nggak setuju dong, gila. Karena ini ya, karena apa ya, karena walaupun digital gitu kan, kita emang bener-bener gambar sendiri dan itu tuh butuh skill gitu loh. Karena awalnya juga Nina kan bukan dari HP gambarnya, tapi dari kertas juga gitu. Jadi dari kertas pindah ke HP, pindah ke Pentab gitu kan, tapi tetap skillnya tuh yang sama gitu. Dan bukan berarti Nina bisa gambar di digital, nggak bisa gambar digital tuh salah, tradisional tuh salah gitu kan. Jadi dua-duanya Nina tuh masih bisa gitu. Jadi kayak media tuh apa ya, nggak berpengaruh dengan skill. Kalau misalkan kita bisa gambar ya kita bisa gambar, cukup itu aja gitu loh. Jadi kayak kalau mereka bilang artis palsu karena digital gitu, itu salah besar gitu. Karena artis itu tergantung dengan skillnya, kemampuannya, keinginannya gitu, niatnya. Jadi itu yang penting, bukan medianya yang penting gitu. Awal mula Nina gambar di digital itu sempat mengalami kesulitan nggak? Ini ya tool apa? Ini apa gitu? Iya, karena rumit banget kan, masih baru-baru gitu. Apalagi mereka pakai Medibank gitu kan. Emang awalnya tuh nggak bisa di-rotate jadi gitu kan. Jadi pasti hasil pertama nggak bagus ya, nggak sebagus sekarang. Apalagi dulu tuh masih belum ngerti apa itu layer, apa itu shading. Taunya ini namanya line art, ini namanya garis gitu kan, kasih warna selesai gitu kan. Tapi dia belum tahu shading, filternya belum tahu gitu. Tapi sekarang udah jago dong. Iya, gitu. Karena terus berlatih ya. Jadi Sobat Jebel, setiap hal itu butuh proses ya, nggak langsung selesai boom masterpiece, enggak gitu. Harus ada prosesnya sendiri, nikmatin aja. Kalau passion pasti mau gimana pun hambatannya tetap jalan. Iya. Real. Nina, kamu pernah manfaatin bakat kamu untuk menghasilkan uang atau gimana? Pernah dong, pastinya. Karena apa ya? Jadi Nina tuh pernah buka commission gitu kan. Commission itu pertama kali buka mungkin pas SD kali ya, karena ada game gitu kan. Terus game itu Nina mainin, tapi Nina tuh nggak ada uang di game itu gitu loh. Jadi mau gimana pun harus dapat uang gitu kan. Dan kebetulan waktu itu Nina tuh juga udah tahu game itu dan
berkaitan juga dengan gambar-gambaran gitu, karena banyak yang gambar avatar dari game itu kan, dan diperjualbelikan. Jadi nanti tukernya pakai duit di game itu. Nah jadi Nina Tapi duit di game itu kan belinya pakai uang beneran ya? Kenapa Nina nggak minta sama orang tua Nina? wah mahal dong gitu. Jadi mahal, lebih baik ngambar saset-saset dapat gitu kan. Jadi Nina milih untuk ikut jualan gitu kan, nyoba jualan walaupun masih currency-nya masih currency game gitu kan. Tapi udah ada hasil gitu kan. Nah, terus pas SMP Nina tuh pengen banget beli album K-pop. Jadi beneran pengen, kayak emang lagi ngefans itu sama K-pop, jadi pengen beli. Tapi Nina tuh sadar gitu harganya mahal banget gitu, nggak murah banget gitu kan. Jadi harus perlu duit gitu kan. Tapi nggak mungkin minta sama orang tua untuk beli album K-pop gitu kan. Nah, bisa dicoret kakak 400.000 untuk beli album, untuk beli foto-foto cowok Korea gitu kan. Jadi aduh gimana gitu kan. Jadi Nina tuh berinisiatif pengen bikin duit sendiri gitu. Jadi pertama kali ganti dari currency game ke beneran rupiah gitu, karena pengen beli album K-pop. Jadi beneran jual gambar untuk dapat duit gitu. Nah akhirnya terkumpulkan gitu kan, akhirnya beli ini salah satu sisi positif jadi K-popper ya. Jadi nggak melulu boros gitu. Ada orang jadi K-popper, dia bisa tahu cara menghasilkan uang sendiri. Bener guys, bener. Nah itu pertama kalinya pas jualan gambar kan. Nah itu masih murah banget karena Nina kan baru nyemplung tuh ke dunia rupiah gitu kan. Jadi takutnya nggak laku, takut gak ada yang mau beli gitu. Jadi harganya masih murah-murah banget. Kali gitu. Pertama buka komisi itu dipasang berapa harganya? Dipasang mungkin 10.000, 15.000 gitu. Jadi bener-bener murah gitu. Tapi karena yang mesen banyak, jadi bisa sampai 400.000 gitu loh. Jadi sebulanan itu kalau nggak salah. Itu Nina berhasil ngumpulin 400.000. Nina masih SMP atau? Masih SMP. 400.000 loh guys, lumayan banget beli album guys. Nggak rugi sampai sekarang. Nah itu hasil dari keringat sendiri gitu kan. Nina tahu cara buat komisi itu dari mana? Dari sosial media, karena kan bisa dong Nina kasih info-infonya, tips-tips buka komisi untuk para sobat Jebel yang juga mempunyai hobi dan keinginan yang sama gitu. Pertama-tama kalian tentunya harus punya akun sosial media dong ya. Nah ini kalau saran dari Nina itu bisa buat akun Twitter, karena di Twitter itu paling cepet naiknya gitu. Apalagi banyak komunitas-komunitas gitu kan, base untuk para artis gitu kan. Jadi bisa sebarin commission kalian, info-infonya gitu, dan interaksi gitu sama orang. Jadi kalau ada open fallback atau gimana, pokoknya orang lagi sesi follow-followan nih, kalian ikutan. Jadi nanti mutual kalian banyak tuh, bisa saling relasi support. Nina banyak dong ya di sini. Alhamdulillah. Ada yang sampai ke luar negeri nggak? Ada dong, ya masa nggak ada. Udah banyak banget sebenarnya, udah lama banget berkecimpungan di sini kan. Bahkan ada yang dari Jubel loh. Ada dari Jubel. Angkatan berapa? Angkatan 22. 22. Ketemu dari Twitter loh. Jadi kayak beneran waktu itu Nina lagi live Instagram tuh kan, lagi ngambar-ngambar tuh kan. Terus keceplosan soal bugem gitu kan. Terus bugem gitu. Terus tahu bugem gitu. Pertemukan dengan alumni gitu kan. Karena udah ciri khas kan ya. Jadi dia 17 nih. Iya. Astaga gitu kan. Ketemu ternyata alumni dari 17 gitu, dan dia juga suka gambar, dan bahkan dia punya webtoon juga sekarang. Gitu. Apa tuh webtoonnya? Caffeinated kalau nggak salah. Itu. Wah, berarti kakak itu sekarang sudah kuliah atau gimana? Iya, sekarang lagi kuliah. Terus masih terhubung kalian? Masih. Jadi kamu pernah curhat tentang bugem gak? Iya, pernah dibantu bugem juga. Ketahuan atau tidak? Dibantu ya guys, dibantu. Oke, dibantu. Bukan dijokiin. Bukan, sumpah bukan. Apapun yang terjadi ya jangan pernah joki. Jangan pernah joki. Nah, jadi ada juga ini alumni kita yang jadi komikus webtoon juga ada. Oh, ada. Koni. Official. Kalau kamu tahu We Are Pharmacist. Itu Kak Koni. Siapa Kak ya. Nah, itu alumni Jubel guys. Nah, gitu.
gitu. Jadi banyak sebenarnya relasi gitu. Nah, iya balik lagi ke topik. Jadi work commission udah panjangin dulu relasi gitu kan. Nanti saling support. Terus sudah saling support bisa ada yang lihat gitu info commission kalian. Terus nanti beli gitu. Selama buka komisi itu suka dukanya apa? Nah, suka duka ya. Sukanya tentunya duit. Tentunya uang, keuntungan. Fakta ya, nggak ada yang nggak bahagia kalau dapat duit ya. Nggak ada yang nggak bahagia kalau dapat duit. Segalanya bisa dibeli. Enak banget pokoknya ya. Nah, jadi udah gitu itu sukanya sih. Terus Nina ini kan orangnya words of affirmation banget nih. Jadi sebenarnya doyan banget sama pujian guys. Jujur walaupun nggak terekspresikan tapi kalau dipuji itu merasa berbunga-bunga gitu. Nah jadi kalau orang mesen tuh biasanya dipuji-puji dulu, gambaran kamu bagus banget, keren banget, suka banget gitu. Jadi Nanti ujungnya minta diskon. Untungnya nggak ada yang minta diskon, malah dibilang kok kemurahan sih, harusnya dinaikin dikit gitu. Nah itu jadi lebih seneng banget gitu kan, rasanya ada yang apresiasi gitu, itu sukanya. Terus kalau dukanya ini banyak ya guys. Banyak ya guys dukanya. Jadi ini tuh kayak bugem gitu loh, revisi gitu kan. Jadi revisi terus, apalagi ya ada beberapa customer yang nggak ngelihat rulesnya gitu kan, udah tertulis bener revisinya maksimal 3 kali, oleh mereka malah berkali-kali gitu. Jadi mereka benar-benar krisis literasi gitu. Krisis literasi. Tolong balik lagi ke misi para duta literasi Indonesia ya, untuk meningkatkan minat baca warga Indonesia agar kejadian kayak gini nggak terulang. Iya, biar nggak terulang guys, tolong baca rulesnya gitu kan. Iya, lika-liku jadi artis. Jadi bagi yang bilang gambar tuh gampang, orang kemenci selesai, enggak, gambar itu juga bisa membuat orang tertekan ya. Iya, tertekan gitu. Aduh, revisi terus. Belum malesnya juga kan, kadang kan art block kan ya. Ada fase-fase di mana masih kayak penat gitu kan, udah capek gitu, pengen istirahat dulu gitu. Tapi commission harus tetap jalan kan, jadi harus digambar gitu. Motivasi revisi, uang, motivasinya uang gitu, untuk uang. Oke. Bisa dong kamu share akun sosial media kamu di sini. Nah, jadi bisa kami yang nonton bisa support akun kamu biar kamu bisa dapat lebih banyak uang. Kalau pengen commission ya guys ya, hubungi aja akun ini SRGR. Kenapa gitu. dirahasiain? Karena malu ya guys, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen ngasih support atau pengen tahu gitu, kadang karena di akun first juga kadang ngepost gambaran gitu, iya, jadi untuk tanya-tanya seputar gambar juga bisa gitu. Kalau mau order juga bisa hubungi aja, DM gas, tungguin aja di kelas juga bisa 11-4, silakan gedung E12. Oke, kita balik lagi ke proyek lanjutan tuh. Dalam ada rencana mau buat komik sendiri dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ada dong. Iya, ada. Itu mau dibuat versi cetak atau digital? Rencananya cetak ya, ayo kita cetak komiknya. Masih lama mungkin deket mungkin, I don't know. Bisa dikasih spoiler dulu dong. Spoiler. Genrenya apa ya? Pokoknya ada rintihan slice of life, ada drama, ada action dikit, ada gitu, ada. Sekalian praktis ya. Romance dikit ada, doyan ada, segala macam pokoknya ada gitu. Nanti diadaptasi tuh kayak waktu Indonesia apa tuh, terlalu tampan. Iya. Bismillah. Amin. Jadi nggak usah payah-payah dong mikir mau kerja apa aku nanti abis tamat SMA mau apa, kita garap film aja. Iya, garap film ya gitu kan. Tapi yang pasti nggak mudah ya prosesnya. Iya, nggak mudah banget guys. Ini aja kita mau buat apa tuh proyek-proyek webtoon atau komik-komik gini terhalang banyak tugas yang lain. Banyak tugas yang lain. Karena jadwalnya padat banget gitu. Tapi lebih baik produktif daripada kita cuma guling-gulingan di rumah, nggak ngapain sama sekali kan. Jadi
Jadi bagi kalian-kalian yang tertarik untuk coba gambar-gambar, bisa dong coba gitu. Ini buktinya nih, gambar itu bisa membuat kita jadi lebih bahagia, ya, lebih Iya, produktif. Kalau lebih kita nggak produktif. tahu mau gimana, misal tugas-tugas sudah selesai, aduh aku ngapain ya? Iya. Daripada main game, mending kita gambar. Iya, mending kita gambar, kita nyari uang, dapat duit, Dapat happy duit. gitu kan. Sekarang masih buka komisi. Masih dong, makanya kalau misalkan pengen beli bisa hubungi saya. Bisa temui saya di kelas 11-4 gedung E12. Aduh, kalau misal nih di Jebel dibuat apa tuh salah satu komunitas gambar sendiri, tertarik nggak? Wah, tertarik banget pengen. Justru Nina kan sendiri masuk ekskul Syokura kan ya. Syokura kan ada kegiatan manga tuh. Nah, jadi Nina tuh pengen karena ada kegiatan manga itu, karena pengen bikin komik kan tujuan awal Nina. Jadi masuk Syokura lah gitu. Jadi Syokura tuh bisa menjadikan Nina lebih berkembang ya, bisa menuangkan ide-ide Nina yang nggak apalagi ketampung Nina sendiri kan wibu kan. jadi banyak keuntungan masuk Syokura gitu. sendiri. Nina sering jalin relasi dari luar kota, dari luar negeri juga banyak kan, jauh-jauh tuh jaraknya. Ada nggak Nina punya upaya sendiri untuk menjalin relasi dari lingkungan sekitar Nina gitu? Lewat apa? Misal Nina ikut komunitas cosplay gitu, dari situ sekalian ngobrol-ngobrol, sekalian promosi gimana? Kalau untuk yang itu Nina biasanya dari Twitter sih. Jadi kayak ada base gitu kan. Nah, terus di base itu kan banyak tuh artisnya tuh kan, kadang nge-reply, terus ada fallback kan. Dari situ Nina kenal banyak gitu. Jadi komunitasnya tuh di sekitar base itulah gitu. Jadi tapi tetap artis-artis Indonesia gitu. Kalau luar tuh masih belum ketemu banget gitu. Kalau di Twitter, Instagram udah ada tapi bukan bentuk komunitas, jadi ketemu sama orang-orangnya aja gitu. Nah, kalau di Twitter Nina sekarang udah masuk grup komunitas artis gitu loh. Jadi di situ bisa juga saling support gitu. Nina kalau Nina nggak keberatan bisa dong Nina spill komunitasnya gitu. Jadi yang lain bisa join, bisa saling diskusi bareng. Artis besties namanya. Jadi bisa ada di Twitter rasanya, artis besties gitu. Jadi nanti ada challenge setiap bulannya, dan hari kali ini ya challenge-nya role play. Bukan role play tapi jadi benar-benar bebas gitu. Jadi bukan role play, artis aja gitu, kayak ngumpul, saling support, saling spill whip segala macem. Jadi kan ngumpul-ngumpul, muji-muji gitu kan. Terus ada challenge aja gitu untuk biar aktif gitu, produktif gitu. Bagus banget loh itu. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari Nina ini. Salah satu warga Jebel yang memanfaatkan bakatnya dengan maksimal ya, yang bener-bener menjadikan bakatnya itu passion dia gitu. Iya guys. Iya. Jadi kalau misalnya kedepannya kamu nggak berprofesi sebagai artis, kamu tetap bakal mempromosiin dunia pergambaran. Iya, bakal tetap masih, of course, karena udah. Misal Nina ya, kita maju dikit ke masa depan. Misal kamu sudah punya keluarga nih, terus anak kamu bilang ke kamu gini, Ma, aku nanti waktu aku besar nanti aku pengen jadi artis gitu. Gimana respon kamu? Ya ayo lakukan. jadi kamu nggak ada syarat-syarat yang mengekang gitu dari dari apa yang kamu alami saat ini? Mungkin nggak ada ya, tapi kalau bisa nilai jangan sampai anjlok gitu kan, nggak mau terulang gitu kan. Jadi kalau bisa kalau mau gambar oke, tapi nilainya masih harus bagus ya gitu. Jadi dengan Nina masuk ke Jebel ini, manfaat-manfaat yang Nina dapat bukan dari segi akademik saja ya, tapi dari non akademik juga banyak ya. Seperti bisa mengembangkan bakat-bakat Nina, bisa ketemu orang-orang yang punya hobi yang sama dengan Nina juga, jadi bisa tuker-tukeran, saling curhat gitu. Ini aku gini gimana. Oke, Nina kan sedang banget sama gambar. Jadi intinya Nina tuh suka banget sama dunia yang berbau kesenian ya. Selain gambar, Nina suka apa lagi gitu? Kalau selain gambar ya, Nina biasanya nyanyi. Terus main gitar, ukulele gitu biasanya. Selain dari gambar sih. Terus ini Nina juga seneng bikin boneka belakangan ini. Lagi bener-bener pengen bikin boneka karena lucu-lucu kan. Kalau kalian tahu Omodoki, itu Omodoki. Bisa dijelasin nggak? Banyak nggak tahu. Jadi itu tuh boneka ya. Bentuknya kayak chibi gitu, tapi lucu banget gitu. Pokoknya lucu, kayak bukan chibi biasa, kayak apa ya? Itu kayak kapsul itu nggak sih, kayak bantal? Bukan ya?
itu kayak boneka, kalau kalian tuh boneka K-pop, nah kira-kira kayak gitu, tapi lebih lucu lagi, lebih gemes lagi tuh Omodoki namanya. Nah, Omodoki. sekarang ini lagi pengen bikin itu, jadi Itu lagi rame ya? Lagi rame. nggak rame-rame banget sih, cuman ada komunitasnya tersendiri lah, ada kira-kira ada orang-orang yang senang Jadi Omodoki sekarang Nina gitu. lagi belajar buat boneka Omodoki. Iya dong. Ikut komunitas lain lagi. Iya, kayak lihat-lihat aja gitu, biasanya di Pinterest banyak gitu kan foto-foto Omodoki yang lucu-lucu, terus kayak pengen gitu kan. Pasti banyak yang nggak nyangka loh, Nina di sekolah lumayan pendiam ya orangnya. tapi kalau di internet kondisinya besar banget. Iya, itu di internet sebenarnya lebih alay lagi gitu kan. Lebih alay dibanding di real life gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, biar seru gitu kan, ada kehidupan sendiri gitu. Boneka Omodokinya itu mau Nina simpen atau Nina jual? Nah itu masih belum tahu ya, karena potensi uangnya banyak banget guys. Jadi modalnya besar nggak? Modalnya juga kalau modal ya lumayan besar, tapi nggak besar-besar banget, kayak kurang dari 300.000, pasti kurang dari 300.000 gitu. Jadi dan harganya tuh mahal, bisa 800 ribuan gitu. Kalau dijual? Itu kalau itu belum custom loh. Kalau misalkan di custom bisa lebih mahal lagi gitu kan. Dan Nina kan pastinya custom sendiri kan, karena jahit tangan. Omodoki Nina nanti ngambil inspirasi dari film gitu? Enggak, dari Osi, dari Osi karakter sendiri ya. Jadi pengen banget, karena pengen wah itu ada karakter sendiri gitu di samping banyak loh Nina. artis-artis di luar sana yang jual merchandise dengan Osi mereka gitu. Iya. Banyak juga, tapi kalau Nina sendiri, Nina nggak jual sih, karena orang-orang kan belum pada inget dan tahu sama karakter Nina kan, karena belum dijadiin webtoon, belum dijadiin komik gitu kan, baru diposting aja gambar-gambar simple gitu kan, jadi nggak mungkin mereka langsung fans beli gitu kan, jadi ya kalau untuk merchandise dijual nggak dulu gitu. Sekarang kan lagi rame yang namanya Reels ya, khususnya di TikTok tuh orang pada ngepost gambar-gambaran mereka untuk promosi akun mereka tuh. Nina ikut juga nggak? Iya. justru pas Nina kan bilang tadi Nina ada webtoon yang untuk latihan, nah itu Nina promosiin di TikTok gitu pokoknya. Kalau boleh tahu judulnya apa? Wah, nggak lanjut ya, sudah nggak Pasti yang lanjut. nonton pada penasaran nih apa sih judulnya. Udah rahasia. Nggak boleh. Kasih tahu aja. Kasih Nggak tahu. apa-apa. Genrenya apa? Genrenya drama, slice of life gitulah pokoknya itu, soalnya bener-bener untuk latihan gitu kan. Jadi Tapi gue udah jadi malu penasaran juga. loh, kasih tahu aja. Enggak. Kasih tahu. Dan nanti kena spill, jadi nggak mau. Nggak apa-apa, kasih tahu. Nggak mau, beneran nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak apa-apa, malu. Bener. Tapi kan itu kan Nina coba promosiin komik Nina yang lama tuh. Nina masih aktif nggak sih promosiinnya sampai sekarang? Udah nggak Atau lagi. kan buat apa tuh? Pakai meme yang lagi rame itu di sosial media. Nah kalau Pakai Osi meme itu untuk cuman osi biasa aja, tapi osi yang apa ya, karakter yang aku buat sekarang, yang Nina buat sekarang itu nggak ada hubungannya sama webtoon dulu gitu, jadi bener-bener emang beda karakter, beda orang lah, beda karakter gitu sama karakter yang sekarang ini gitu loh, jadi emang ada banyak karakternya gitu. Di balik kisah Nina yang sudah lumayan sukses ya, di umur Nina yang sekarang ini yang banyak kan siswa tuh masih nggak tahu mau jadi apa, mau ngapain gitu. Nina punya nggak sih tokoh yang Nina idolakan yang membuat Nina terus mengepus potensi Nina sampai ke titik ini? Jadi kalau dulu ya pas SD nih, pas masih baru banget nyemplung ke sosial media gitu kan. Nah di sini juga Nina sering ngeliat postingan-postingan gambaran orang gitu kan. Dan sempet ketemu, kalau kalian tahu artis di Instagram namanya Sasuci 9095, nanti bisa dilihat. Nah itu salah satu idola pertama Nina. Jadi bener-bener dulu tuh pengen gambaran Nina pengen mirip dia gitu. Jadi kalau kalian lihat gambaran Nina yang lama, ada percikan-percikan Sasuci, emang ada style dia terpercik di gambaran Nina tuh ada gitu. Tapi makin lama kan Nina kan makin tahu banyak artis nih, dan sekarang Nina sendiri seneng banget sama mangakanya Gokurakugai, Yuto Sano. Bener-bener art style itu bener-bener bagus kalau di mata Nina, jadi kayak pas banget sama style dan gaya Nina, jadi pengen banget sekarang meniru gitu, kalau bisa kayak ada percikan-percikannya lah gitu, kalaupun gak 100% mirip gitu, tapi pengen punya art style yang kayak Yuto Sano gitu guys. Jadi art style Nina sekarang itu perpaduan dari
artis-artis favorit Nina. Karena masih ada gitu unsur-unsur Sasuchi-nya gitu kan. Karena Sasuchi dulu pernah bikin kayak tutorial gitu kan. Nah, dan waktu itu kan Nina belum ngerti shading, belum ngerti apa itu, jadi ngikutin caranya dia, dan sampai sekarang ya karena udah kelamaan gitu bertahun-tahun, jadi ingetnya tuh muscle memorinya tuh di Sasuchi masih kalau ngewarnai. Tapi kalau untuk line art, nah itu udah mulai masuk ke stylenya si Yuto Sano, jadi kayak digabung gitu style mereka. Jadi artis gambaran atau karya-karya dari artis-artis itu boleh dong ya dijadiin inspirasi Bisa, untuk iya, membuat, boleh. meningkatkan art style sendiri, tapi jangan diplagiatin. Jangan diplagiatin. Apalagi di Selalu, post di akun media sosial sendiri terus nggak dikasih kredit. Selalu ambil referensi guys. Jadi jangan ngambil dari satu itu kalian copy itu jangan. Jadi kalian harus ambil dari banyak. Dan ini baru 2 kan yang Nina sebut. Ada Sasuchi, ada Yuto Sano, dan sebenarnya di balik itu tuh masih ada banyak lagi. Ethan Beaker, terus ada Hana Natsu kalau kalian tahu. Jadi bener-bener digabung jadi satu gitu, jadi suatu hal yang baru gitu. Jadi jangan beneran niru dari satu tempat, karena itu namanya nge-copy, nyalin, dan itu nggak boleh ya guys ya. Itu norma yang berlaku di dunia pergambaran para artis. Jangan nyontek, jangan ngopi, jangan jiplak gitu. Karena itu bisa kena lawsuit. Lawsuit gila. Selain itu artis yang gambarnya di copy juga pasti sedih dong ya. Sedih gitu kan, udah lama-lama mereka gambar, udah susah-susah mereka meningkatkan gambaran mereka, tapi malah seenak jidat dicuri oleh orang gitu kan. Jadi bagi kalian yang masih baru masuki dunia menggambar, terus kalian ketemu gambar yang menurut kalian bagus tuh, terus mau kalian post, ingat ya selalu taruh kredit. Taruh kredit. Kecil apapun itu berharga untuk artis. Biar orang tuh tahu kalau oh ini loh yang gambar yang asli gitu loh, oh ini bagus gambarnya, jadi orang tuh tetap kembali ke artis itu gitu loh. Dan untuk mengapresiasinya. Melihat kamu ngasih kredit ke akun dia juga bisa ikut mendoakan kamu, semoga kamu juga maju gitu. Oke. Nina, gimana tanggapan Nina sebagai seorang artis ya dengan gempuran AI? Gempuran AI yang baru-baru ini ya. Nah itu kalau kata Nina sendiri ya, kalau untuk kebutuhan pribadi gitu ya mungkin nggak apa-apa, cuman kalau misalkan untuk apa ya kayak dijual gitu atau dibuat jadi gambaran kita sendiri, atau kita ngaku-ngaku kalau itu tuh gambaran kita, atau enggak itu kan AI kan nanti kita taruh gambaran terus dia ubah gitu kan, itu ada unsur gambaran kita juga sebenarnya, tapi kan bukan 100% gambaran kita gitu kan. Jadi kalau digunakan untuk mengaku-ngaku kalau ini tuh gambaran aku gitu, enggak, jangan kayak gitu, itu salah ya guys. Itu hal yang nggak baik, karena balik lagi ke plagiat. Karena AI ini dari suatu hal yang kita gambar, misalnya kita coret gitu, terus nanti dia ubah coretan itu jadi suatu hal yang bagus, itu bukan dia yang ubahnya gitu, emang dia yang nyatuinnya, tapi gambar-gambar yang ada di sini itu persatuan antara gambar-gambar lain gitu, banyak gambar gitu. Jadi nanti diambil lah, misalkan kalian gambarnya ada bunga nih, bunganya gini nih, nah nanti bunganya ini dibuat ulang oleh si AI jadi apa gitu, jadi pokoknya lebih magical, lebih fantastis gitu kan, tapi hasilnya itu hasil dari gambaran-gambaran orang lain gitu, jadi kayak disatuin jadi satu gitu loh. Dan ini bukan contoh yang bagus, karena ini kalian ngaku-ngaku ini punya kalian gitu, dan kalian benar-benar naruh zero effort on that, you know. Jadi kayak cuman foto AI selesai, padahal itu gambaran orang-orang lain gitu. Kalau kalian ngaku-ngaku lewat mana gitu, itu tuh gambaran kalian tuh benar-benar itu sudah mencoreng norma artis. Oke Nina, terima kasih banget atas informasi yang Nina berikan. Jadi yang menonton juga lebih tahu gimana perasaan artis, seorang yang berkarya di balik layar gitu, yang jarang direcognize. Sebelum kita akhiri acara ini, boleh dong Nina ceritain moto Nina atau apa yang Nina jadikan motivasi untuk terus berkembang. Kalau kata Nina ya, kalian tuh jangan pernah berhenti untuk meraih mimpi gitu, karena semuanya itu butuh proses. Dimulai dari hal-hal kecil.
Nina sendiri dari mewarnai aja gitu kan, dari buku mewarnai, dari pensil warna, dari pensil, dari beneran pensil penghapus ke sekarang udah laptop dan aplikasi digital gitu kan, dari yang awalnya gambar stickman, gambar gunung legend gitu kan, gunung legend, ada sawah-sawah petani gitu kan, dan sekarang jadi udah gambar karakter beneran, warnanya lengkap, lightingnya bagus gitu kan. Itu kan ada proses, dan itu bukannya 1 tahun 2 tahun, seminggu 2 minggu, bukan, itu beneran dari TK loh gitu, dari TK sampai SMA gitu. Jadi bener-bener butuh proses yang apa ya, lama gitu. Nikmatin aja Nikmatin prosesnya. aja. Oke. Yuk kita apa tuh bareng-bareng nyebutin ini. Oke. Oke, kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih telah menonton video ini. Terus saksikan tayangan Jebol Inspiratif, belajar bersama, maju untuk semua. Kita pasti bisa.